Likal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil hakir rahmanir rahim liridho illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para ustazah, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, ketua RW dan jajarannya, ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, kita doakan saudara kita yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah, baik yang sudah diberangkatkan, yang dalam perjalanan, ataupun yang masih menunggu keberangkatan. Semoga dilancarkan, disehatkan, dimudahkan, dan semoga kembali ke kampung halaman masing-masing dengan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita semua juga semoga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena saudara-saudara kita pergi haji, yang sudah berangkat sekarang sudah sampai di Madinah, banyak melakukan ibadah, banyak melakukan sholat-sholat sunnah di Masjid Nabawi, yang pahalanya jauh lebih besar dibanding sholat di masjid yang lain, termasuk di masjid kita. Ini jadi motivasi agar kita pun memperbanyak ibadah sunnah, memperbanyak iktikaf di masjid, sehingga walaupun kita tidak menunaikan ibadah haji pada tahun ini, kita juga punya nilai amal yang tidak sedikit. Amin ya rabbal alamin. Ada saudara-saudara kita yang sudah menunaikan ibadah umroh, bahkan berkali-kali. Setidaknya kita di sini gembar melakukan sholat di masjid, jamaah di masjid. Syukur-syukur selalu sholat subuh berjamaah, bahkan datangnya sebelum waktu subuh. Ini pahala yang tidak sedikit. Bahkan juga akan mendapat pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Maka walaupun kita tahun ini belum diberi kemampuan menunaikan ibadah haji, bukan berarti kita terus kemudian santai. Jadi artinya meskipun tidak, kita bukan sama sekali tidak ibadah. Kita tingkatkan. Karena bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, terus nanti bulan Rajab, ini merupakan 4 bulan haram yang di dalamnya nilai ibadah-ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan-bulan ini perbanyak ibadah, perbanyak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zikirnya, berlindungnya kepada Allah. Karena juga di balik ibadah yang pahalanya besar, di situ iblis tidak ridho, terus mengganggu. Banyak sekarang ini orang kesurupan. Apakah kesurupan itu orang yang teriak-teriak, ngaku-ngaku dalam dirinya ada mak lampir? Mungkin begitu. Ada yang teriak-teriak, ngaku dalam dirinya Nyi Blorong. Ada yang ngaku Nyai Roro Kidul. Itu sebetulnya walaupun dibilang kesurupan gak bahaya. Gak bahaya. Yang bahaya orang kesurupan yang mana iblis merasuk ke dalam hatinya, kemudian mempropagandakan hawa nafsunya menjadi tidak terbendung. Kan banyak orang kesurupan tapi tidak sadar. Kalau yang kesurupan tadi jelas ketahuan, gampang diruqyah, bacain ayat kursi, selesai. Bacain ayat kursi, oh nggak sembuh-sembuh, ya mungkin kursinya aja diiketin deh. Ya mungkin begitu. Jadi ketahuan dia memang ada hal yang tidak sewajarnya dalam dirinya. Tapi sekarang kesurupan itu, tahu-tahu lagi jualan bakso, dengar anaknya diomelin orang, pulang ngambil parang, orang yang ngomelin anaknya dibunuh. Loh, ini kejadian nyata. Lagi jualan bakso, anaknya di rumah, namanya anak kecil, mau sekolah minta duit ke omnya. Minta duit ke omnya. Sama omnya bukan dikasih duit, malah diomeli. Ya mungkin karena ibunya kesel nggak terima anaknya diomelin sama kakaknya kan. Telepon suaminya, suaminya kalah, pulang ngambil parang. Itu kakak ipar digorok.
meninggal. Itu namanya kesurupan yang sebenarnya. Apa? Iblis sudah masuk ke dalam hatinya, menguasai hatinya, menguasai akalnya, menguasai jiwa raganya. Nah, itu lebih bahaya daripada sekedar orang kesurupan teriak-teriak ngaku dalam dirinya ada Nyi Bloro, ngaku mak lampir, ngaku nini pelet, ketawanya juga beda, wik 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 wik, beda suara. Beda. Jadi itu kesurupan yang biasa dan itu tidak bahaya. Yang bahaya tadi kesurupan yang tahu-tahu anak remaja konvoy bawa pedang panjang-panjang, bawa celurit panjang-panjang, masya Allah. Kan itu kesurupan. Belum lama juga remaja dihajar temennya sendiri sampai kepalanya pecah. Banyak kejadian-kejadian yang sedemikian rupa karena apa? Kesurupan itu benar-benar iblis masuk ke dalam hatinya. Lah karena iblis itu tahu seluk-beluknya manusia itu tahu. Kan riwayat setelah Nabi Adam itu diciptakan selama 40 hari dibiarkan. Setelah Nabi Adam itu jadi sudah berbentuk manusia, ini bentuknya sudah manusia, belum diisi dengan ruh. Jadi ada jasad tapi masih kosong. Belum diisi dengan ruh. Dibiarkan oleh Allah selama 40 hari. Nah, ternyata iblis itu penasaran. Ini manusia yang katanya nanti dijadikan sebagai khalifah. Terus dia nanti ini lebih mulia daripada malaikat. Sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya, lebih mulia dari iblis. Padahal iblis diciptakan dari api. Itu iblis penasaran. Dipelajarilah manusia, masuk melalui mata, nanti keluar lewat kaki. Itu iblis. Masuk lagi lewat hidungnya, nanti keluar lewat dubur. Masuk lagi lewat mulut, keluar lewat kubul. Begitu iblis keluar masuk, tahu seluk-beluk manusia. Maka pernah kita dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa iblis itu bisa mengalir melalui aliran darah kita. Itu iblis. Makanya dia tahu bagaimana cara mengendalikan manusia lewat akalnya. Dimasukilah akalnya, dia berpikir bagaimana menjerumuskan orang lain, bagaimana memperdaya orang lain. Dan ini yang harus kita waspadai karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Ini yang sering kita bahas. Siapa yang lalai dari mengingat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka akan dikirim syaitan menjadi teman seiring baginya. Dan kita lihat hari ini bagaimana orang-orang yang memang lalai kepada Allah, bahkan tidak peduli kepada Allah dan tidak bertuhan kepada Allah, lalu iblis menjadi teman seiring baginya. Siapa? Israel. Perbuatannya perbuatan iblis. Membantai ibu-ibu, anak-anak, balita yang tidak bersalah, tidak tahu apa-apa, tidak punya rasa belas kasihan. Itu adalah iblis. Dia melalaikan Allah yang Maha Rahman, yang memberikan nikmat, yang memberikan rizki, yang memberikan karunia, yang memberikan kemuliaan. Lalu iblis menjadi teman seiring baginya, hingga langkahnya langkah iblis, kesombongannya kesombongan iblis, perbuatannya perbuatan iblis, tidak punya belas kasihan. Itu iblis menjadi teman seiring baginya. Dan ini dalam kehidupan nyata terjadi di satu bangsa yang tidak bertuhan kepada Allah. Dia lalaikan Rahman Rahimnya Allah, hingga akhirnya dia benar-benar
berkawan, bersama, bersahabat, seiring, sejalan dengan iblis. Maka perbuatannya perbuatan iblis. Bukan cuma membunuh, membantai, tapi ini sudah genosida. Membuat kerusakan yang lebih besar, lebih dahsyat lagi. Dan itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Membuat kerusakan di muka bumi. Itu Israel. Maka kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah berarti ingat dengan segala perintah-perintahnya. Mengingat Allah berarti ingat dengan segala larangan-larangannya. Mengingat Allah berarti mengingat hukum dan undang-undangnya. Apa saja yang diperintahkan, apa saja yang dilarang, apa saja yang menjadi hukum, undang-undang untuk kita patuhi. Ini ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah yang Maha Rahman dan Rahim akan menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur hatinya selalu lemah lembut. Orang yang bersyukur hatinya selalu bahagia. Orang yang beriman itu tidak harus bersedih. Boleh bersedih tatkala kita memohon ampunan Allah, membayangkan betapa banyaknya dosa-dosa kita kepada Allah. Bukan hanya sedih, bahkan boleh berurai air mata. Tatkala kita memohon ampunan Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh bersedih tatkala kita sholat taubat. Di waktu sholat membayangkan segala dosa-dosa kita. Betapa dengan orang tua kita belum berbakti. Betapa antara suami istri belum benar-benar bisa saling menyayangi. Dengan anak, anak dengan orang tua, dan lain sebagainya. Boleh meneteskan air mata bersedih. Tapi dalam urusan dunia, jangan pernah bersedih. Karena dunia ini sudah kita yakini Allah memberikan kepada kita dengan ukuran dan takaran. Ukurannya kita mampu, takarannya kita kuat. Mampu menerima apa yang Allah berikan dan kuat untuk menjaga iman kita, takwa kita dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah diukur, sudah ditakar. Maka kita tinggal di lingkungan ini, apalagi ini. Ini sering di tempat pengajian lain, di satu masjid, saya arahkan bagaimana supaya pengajian itu seperti kita. Dari RT ke RT. Sudah dicoba, ternyata susah. Ternyata tidak mudah. Kita ngadakan pengajian seperti ini tidak mudah. Bahkan kadang-kadang yang tentang, mohon maaf, RT-nya, RW-nya itu yang nggak setuju. Nggak setuju. Ada satu pengajian, mengadakan pengajian subuh. Di satu musola mengadakan pengajian kuliah subuh. Nah itu sama, RT-nya yang nggak setuju. Nah ini kita ini nggak ada yang melarang, alhamdulillah kita bersyukur semuanya rukun guyup. Dari satu RW bisa kumpul seperti ini kita bersyukur. Maka karunia yang sangat besar kita dimudahkan oleh Allah untuk aqrab ilallah. Untuk benar-benar meraih al-liqa'a Rabbi. Bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita selalu hatinya terpaut dengan kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lah kenapa seorang muslim itu hatinya harus bahagia? Karena kalau kita terlalu bersedih dalam urusan dunia, apalagi terlalu khawatir dengan masalah dunia, sama saja kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oh, ini dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Urusan akhirat sama, jangan terlalu khawatir. Yang penting apa? Tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita jalankan. Tuntunan Rasulullah kita jalankan. Ini yang penting. Jadi jangan terlalu khawatir dengan antara surga dengan neraka. Khawatir kita di dalam neraka. Terlalu khawatir dalam segala urusan yang belum terjadi. Ini sama saja berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita baik sangka kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang menggerakkan hati kita cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, Allah yang menjadikan kita tinggal di antara sesama muslim yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yakin dunia kita dimudahkan oleh Allah, akhirat kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi kuncinya, jangan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah berlindung kepada Allah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah benar-benar ridho kepada kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah, ala hadhihin niyah walikulli niyatin solihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Suara provinsi wa ila ruhi Haji Soekarno bin Firman wa ila Latinah binti wa khususan ila ruh liridha illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus kita doakan saudara kita yang sedang berulang tahun, yaitu Hadi Dwi Cahyo bin Suwarto. Semoga diberkati, dirahmati, dipanjangkan umurnya, diberkahkan dalam kehidupan dunia hingga akhiratnya. Liridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Jami, ya Qarib, ya Mubin anta Rabbi. 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 Ya Jami, ya Mubin anta Rabbi. Ya Jami, ya Qarib, 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 ya Mubin anta Rabbi. Ya Jami,
ya qarib ya mubin anta rabbi ya jami ya qarib ya mubin anta rabbi ya jami ya qarib ya mubin anta rabbi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya fatah ya razak kun fayakun masya Allah 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 la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ansurna fahadir ridwani alaih wa amiddana bil asrari allati awda'taha ladai Allahumma ya kathiran nawali wa ya daimal wisali wa ya hasanal fi'ali wa ya raziqal ibadi ala kulli khairin bin ni'mah ya Allah ya Ya Allah, saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami berserah diri hanya kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing hati kami untuk selalu berzikir mengingat-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing jiwa raga kami untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing kami dalam iman, Islam dan ihsan ya Allah. Ya Allah, bimbing kami kepada jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang taat kepadamu ya Allah. Keluarga yang saling menyayangi karena Engkau ya Allah. Keluarga yang saling mengasihi karena Engkau ya Allah. Keluarga yang saling mengingatkan demi meraih ridha-Mu ya Allah. Keluarga yang selalu mentaati perintah-perintah-Mu ya Allah, meninggalkan larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan putra-putri kami solih dan solihah ya Allah. Jadikan putra-putri kami hamba-Mu yang taat kepadamu ya Allah. Berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Berguna bagi nusa bangsa dan agamanya ya Allah. Juga berguna bagi masyarakat di sekitarnya ya Allah. Ya Allah, berkati dalam usaha-usaha kami ya Allah. Berkati dalam pekerjaan-pekerjaan kami ya Allah.
Berkati dalam rumah tangga kami ya Allah. Berkati putra-putri kami ya Allah. Berkati dunia akhirat kami ya Allah. Ya Allah, tanpamu kami tak berdaya ya Allah. Tanpa pertolonganmu kami tak akan mampu berbuat apa-apa ya Allah. Tanpa bimbinganmu kami tak akan mampu menjadi orang yang taat ya Allah. Ya Allah, mudahkan ibadah kami ya Allah. Mudahkan urusan dunia hingga akhirat kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.